Shalom semuanya, sekali lagi teman-teman semua, kita berjumpa lagi di ibadah online gym kita hari ini, tanggal 28 November 2021. Shalom, salam sehat semua untuk kalian semua. Aku bersyukurlah kalian semua tetap setia, tetap semangat, tetap mengikuti ibadah online Zoom kita. Baik itu di ibadah kita hari Minggu dan di ibadah Komsel. Kalian luar biasa. Teruslah bertumbuh di dalam kebenaran firman, sehingga kalian menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, bukan sekedar kalian pengikut Kristus, tetapi kalian harus berubah dan kalian harus menjadi pelaku firman, sehingga setiap kalian menjadi berkat, menjadi alatnya Tuhan, dimanapun kalian berada, Tuhan yang dipermuliakan. Oke, adik-adik semua, ini minggu yang terakhir. 3 minggu yang lalu kita sudah membahas secara detail tentang kuasa perkataan. Ya, kita sudah membahas tentang kita tidak boleh bersumpah. Jika katakan ya, ya, tidak, tidak, selebihnya itu berasal dari si jahat, si iblis. Kita nggak boleh bersumpah, karena kita bersumpah pasti menggunakan nama orang lain. Ketika kita tidak bisa melakukannya, berarti kita sudah melanggar kekudusan nama Tuhan. Kita sudah membahas tentang sumpah, anak Tuhan tidak boleh bersumpah. Dan juga berikutnya kita sudah membahas tentang lidah. Lidah adalah api. Barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Dan kita harus menjaga lidah kita. Menurut ucapan kita dibenarkan, menurut ucapan kita pula kita akan dihukum. So be wise, gunakan lidah dengan sebaik-baiknya, karena Tuhan menciptakan lidah pasti punya tujuan, punya fungsi, yaitu untuk memuji, untuk meninggikan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membangun dan memberkati orang lain. Kita tidak boleh mengutuk, kita tidak boleh menghakimi, sebab penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Tuhan adalah hakim yang adil dan benar. Semua manusia pembohong, tidak ada yang adil. Dan minggu yang lalu juga kita membahas tentang si pendusta. Jangan lupakan itu ya adik-adik semua ya. Minggu lalu kita membahas tentang bagaimana si pendusta itu ya, dia berasal dari si iblis yang mengikuti keinginan-keinginan dagingnya. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Di dalam dia tidak hidup dalam kebenaran, di dalam dia tidak ada kebenaran. So minggu ini kita akan melihat ciri-ciri dari si pendusta itu. Kalau pseudos itu dusta, pseutes itu pelakunya yang melakukan kejahatan, yang melakukan dusta itu. Nah, kita akan melihat apa aja sih ciri-cirinya si pendusta itu. Kamis yang lalu juga sekedar flashback, Ko Ferdinand juga sudah membawakannya di Komsel. So hari ini di seri penutup kita akan membahas lebih jauh lagi supaya adik-adik semua mengerti dan memahami kebenaran firman yang murni. Langsung saja ya, Koko akan share screen. Sudah munculkah? Sudah kok. Oke. Ini pembahasan kita minggu lalu. Pastikan adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan dan bukan anak iblis. Kenapa bisa disebut anak iblis? Kalau kalian sukanya berdusta, kalau kalian sukanya berbohong, berarti kalian sudah tahu bapak segala dusta itu siapa? Ya iblis. Berarti kalau kalian melakukan ini, berarti kalian anaknya ini.
Mengerti ya, adik-adik semua ya? Kalau kalian melakukan ini nih, dusta, ya bapak kalian ya ini. So, pastikan adik-adik semua, anak-anak Tuhan, yang membenci dusta, yang meninggalkan dusta. Orang benar membenci dusta. Kalian anak Tuhan kan? Tinggalkan dusta ini. Ini pelajaran minggu lalu. Nah, kita akan melihat ciri-ciri si pendusta. Yang pertama, dia tidak percaya Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Seotes. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Antikris, ya berarti bukan percaya Yesus. Dia tidak percaya Yesus. Dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia antikristus. Antikristus itu siapa kok? Ya intinya antikristus itu adalah seseorang yang membenci, menolak Yesus sebagai Tuhan. Nanti kalau mau pelajaran lebih dalam lagi, nanti kita akan materi yang lain ya. Tapi titik beratnya, lensa fokus kita pada siang hari ini adalah si pendusta, ciri-cirinya. Nah, satu, dia tidak percaya Yesus. Kok bagaimana anak-anak Tuhan yang dia bilang dia percaya Yesus loh. Dia aku Yesus itu Tuhan loh. Oke. Ketika engkau berkata engkau anak Tuhan yang percaya Yesus adalah Kristus, seharusnya hidupmu ada di dalam kebenaran dan kau melakukan kebenaran. Ketika engkau di dalam Yesus, engkau percaya Yesus adalah Tuhan, sudah seharusnya engkau serupa dengan dia. Engkau tidak boleh berbohong. 1 Yohanes 5 ayat 10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Ya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percayakan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Kalau engkau percaya Tuhan, engkau punya kesaksian itu, kesaksian Yesus itu di dalam dirimu. Tetapi ketika engkau percaya Yesus, tapi engkau nggak melakukan apa yang seperti Yesus lakukan, berarti engkau sedang berdusta. Di dalam hidupmu tidak ada kebenaran. Itu sama saja engkau nggak percaya Yesus sungguh-sungguh. Engkau percaya Yesus yang lain. Tuhan mau ketika engkau percaya sama dia, engkau mengasihi dia dengan segenap hati, segenap akal budi, jiwa, kekuatan, engkau harus sungguh-sungguh. Itu sebabnya adik-adik semua harus percaya, menerima, dan mempunyai kesaksian. Kesaksian siapa? Kesaksian Yesus di dalam dirimu. Sehingga engkau tidak disebut sebagai seorang pendusta. Sampai sini ngerti ya adik-adik semua ya? Nangkep ya, yang pertama, tidak percaya Yesus. Bagi mereka yang mengakunya percaya tapi tidak melakukan seperti yang Yesus lakukan, berarti mereka semua pendusta. Dan balik lagi, bapak mereka adalah iblis. Itu firman Tuhan yang ngomong ya adik-adik, bukan Koko. Lebih lanjut, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Mereka yang suka berdusta adalah orang-orang yang
mencintai yang sukanya berbuat kejahatan. Nah, orang-orang seperti itu tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Padahal kebenaran itu Yesus itu sendiri yang menyelamatkan mereka. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah jalan itu. Tetapi mereka tidak menerima, tidak percaya, tidak mengasihi kebenaran, tidak mengasihi Yesus yang menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya makanya mereka mudah disesatkan. Karena mereka percaya terhadap hal-hal yang seperti itu. Mujizat-mujizat palsu, perbuatan ajaib spektakuler, sekali dipegang rebah dan lain sebagainya. Ingat adik-adik, itu adalah pekerjaan iblis. Disertai apa dong supaya percaya? Nih, disertai ini. Tuh, udah jelas firman Tuhan. Nggak kemana-mana. Ingat, pola iblis selalu berusaha untuk mengikuti yang maha tinggi. Polanya selalu sama. Mengkopi apa yang dilakukan oleh yang maha tinggi. Dia selalu copy pokoknya. Dan untuk itulah mereka menipu dengan tipu daya jahat sehingga setiap orang tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Mereka sukanya dusta. Mereka yang sukanya yang tipu-tipu gitu, yang tipu-tipu, yang nipu-nipu, yang mudah dibohongi, mudah terpengaruh. Karena mereka meletakkan kebenaran di atas hal seperti ini nih. Kalau hal-hal kebenaran diletakkan di atas ini, ya mudah tertipu, mudah disesatkan. Dan akhirnya banyak orang percaya akan dusta. Ke gereja datangnya pengennya dapat kesembuhan, diberkati. Akhirnya salah dalam berpikir adik-adik. Padahal ketika seharusnya adik-adik ke gereja, kalian harus semakin mengasihi kebenaran. Harus semakin mengenal, mengerti, memahami apa itu yang benar. Siapa itu kebenaran? Siapa itu Yesus? Apa yang dia mau? Dan akhirnya apa adik-adik? Setiap orang yang percaya kepada hal yang tipu-tipu itu, yang tidak percaya akan kebenaran, yang sukanya kejahatan, ya dihukum. Semua orang yang sukanya terhadap hal-hal yang dusta, yang tidak percaya kebenaran, yang suka kejahatan, ya sudah, semuanya akan dihukum. Akan tiba saatnya Tuhan akan memisahkan antara orang benar dan orang jahat. Orang jahat akan dihukum. So sekali lagi, pastikan hidup adik-adik semua adalah termasuk orang benar. Orang yang percaya kepada kebenaran dan melakukan kebenaran. Yang kedua, ciri-ciri dari si pendusta itu, seutes itu adalah bertentangan dengan firman. Firman ngomong A, dia ngomong B. Firman katakan A, dia katakan B. Menyimpang atau bertolak belakang. Bertentangan sama semua, bertentangan dengan firman. Firman adalah perkataan Tuhan. Firman adalah pedang bermata dua, hidup, tajam, kuat. Dan si pendusta ini selalu bertentangan dengan firman. Nggak pengen mengikuti firman lah istilahnya. Supaya adik-adik mudah mengerti. Dia pengennya mengikuti kehendaknya sendiri, semaunya, dan nggak peduli apa kata firman, apa kata Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Perkataan Yesus adalah benar, Dia adalah kebenaran, dan menang jika engkau dihakimi. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam
kebenaran. Dan si pendusta ini adalah orang-orang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka nggak peduli. Enggak, ikut Yesus diberkati kok. Itu kan kata Pak Pastor. Tapi kata firman bilang apa? Kau mau ikut aku, sangkal diri pikul salib. Kan terbalik, bertentangan itu. Dan ingat adik-adik semua manusia pendusta. Tetapi firman-Nya adalah benar. Firman-Nya adalah benar. Firman-Nya nggak mungkin bohong. Firman-Nya nggak mungkin salah. Manusia bisa salah. Makanya itu sebabnya Koko sangat hati-hati ketika memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Koko tidak boleh bertentangan dengan firman. Apa yang firman katakan, itu yang harus diberitakan, itu yang harus disampaikan. Makanya adik-adik melihat bahwa yang Koko gunakan adalah semua perkataan firman. Tidak ada hikmat manusia dari Koko sendiri. Itulah yang selama ini kita gunakan. Firman mengartikan firman. Biar perkataan Yesus sendiri yang ngomong ke kalian semua supaya kalian ngerti apa maunya Tuhan. Kita tidak boleh bertentangan dengan firman. Hidup kita ketika kita percaya, kita menerima kesaksian Yesus itu dalam hidup kita, kita tidak boleh bertentangan dengan firman. Jika firman katakan tidak boleh mencuri, kalian harus jangan mencuri. Tidak boleh berdusta, kalian jangan berdusta. Kasihilah musuhmu, kalian harus mengampuni. So kalau kalian selalu atau inginnya bertentangan dengan firman, ya sudah, berarti kalian adalah pendusta. Firman mah bodoh amat lah. Nanti aja lah firman mah. Saya lebih suka dengerin si A, si B. Wah, itu lebih bagus kalau dia ngomong. Ayo, ya sudah. Berarti engkau sedang, adik-adik sedang tidak peduli terhadap perkataan Tuhan. Padahal perkataan Tuhan itu jauh lebih kuat, lebih berbobot daripada si perkataan si A atau si B. Apalagi si A dan si B itu ngomongnya salah-salah, semaunya dia. Tidak ada dasarnya pula. So hati-hati, be careful adik-adik semua. So you must do it. Apa yang firman katakan. Engkau harus lakukan apa yang firman Tuhan katakan di dalam hidupmu. Itu yang kedua, bertentangan dengan firman. Ini ciri yang kedua ya adik-adik semua ya. Yang pertama tadi tidak percaya Yesus. Yang kedua, bertentangan dengan firman. Yang ketiga, tidak menuruti perintahnya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, I know him, tetapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Engkau kenal Tuhan, oke. Engkau telah kenal Allah. Engkau telah kenal Tuhan. Kalau engkau udah kenal Tuhan, engkau harus turutin dong perintah-perintahnya. Apa saja perintahnya kau? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan senap hati, kekuatan, akal budi jiwamu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah seluruh isi kitab para nabi dan hukum Taurat. Dua aja. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Lakukan. Ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Lakukan. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Lakukan. Itu perintahnya. Kalau engkau kenal Tuhan. Tetapi kalau engkau mengakunya kenal Tuhan, tapi tidak menuruti perintahnya,
engkau berdusta, engkau seorang pendusta. Engkau cuma ngaku-ngakunya kenal, tapi tidak melakukan perintahnya. Makanya engkau tidak hidup di dalam kebenaran. Seseorang yang tidak hidup di dalam kebenaran pasti maunya melakukan keinginan-keinginan dagingnya, manusiawinya. Makanya di dalam hidupnya tidak ada kebenaran. Ya itulah si pendusta. Tetapi ketika engkau bilang mengaku Tuhan, mengenal Tuhan, engkau menuruti firman-Nya, engkau tidak bertentangan dengan firman Tuhan, engkau semakin serupa seperti Kristus, engkau sudah sempurna, teleios, kasih Allah di dalam hidupmu. Engkau sudah dewasa, engkau sudah matang. Ingat Matius 5, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Dengan kata lain, kalau engkau mau sempurna di dalam Tuhan, kalau engkau mau kasih Allah sempurna dalam hidupmu, engkau harus mengenal Dia sungguh-sungguh dan menuruti segala perintah-perintahnya. Dan itulah tandanya engkau ada di dalam Dia. Simpel sekali adik-adik firman Tuhan. Engkau turuti firman, engkau kenal Tuhan, engkau lakukan perintahnya, engkau tinggal di dalam Dia. Engkau ngakunya kenal Dia tapi tidak menuruti perintahnya, engkau tidak hidup di dalam Dia dan engkau adalah pendusta. Inilah perintahnya. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi. Sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kaum pneumatos, Roh Kudus. Ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau kenal Dia, engkau kenal Tuhan, engkau turuti perintahnya, engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatanmu, maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang apa yang dijanjikan itu ke dalam hidupmu, supaya Dia memimpin hidupmu ke dalam seluruh kebenaran. Supaya Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hidupmu itu bersaksi tentang Yesus. Menginsafkan engkau akan dosa. So adik-adik, jauh lebih mahal, jauh lebih berharga ketika adik-adik mengikut Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, akal, budi, jiwamu, engkau akan mendapatkan Roh Kudus tercurah atas hidupmu. Dibanding engkau ngejar berkat yang jasmani itu yang nggak jelas. Firman Tuhan dengan tegas memberitahu kita bahwa ketika engkau percaya dan mengikut Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupmu, maka Roh Kudus akan diberikan dan dicurahkan dalam hidupmu. Sehingga Roh Kudus itu yang dicurahkan, yang diberikan kepadamu, akan menuntun engkau apa yang harus engkau katakan dan apa yang harus engkau lakukan. Dan Roh Kudus itu akan menyertai hidupmu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mau ya adik-adik ya, menuruti segala perintah Tuhan. Dan ketika adik-adik mengikuti atau menuruti segala perintahnya, inilah tandanya adik-adik diam di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam hidupmu. Yohanes 15 bilang apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus bersatu, bersekutu dengan Dia.
Supaya apa? Kita berbuah. Kita menempel, kita bersekutu. Kita bersatu dengan Kristus. Supaya kita berbuah. Kalau kita di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kapak sudah tersedia. Kalau kalian tidak berbuah, kalian akan dipotong. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dibakar, akan dikumpulkan dan dibakar, dimasukkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Setuju ya adik-adik ya? Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tuh adik-adik. Kalau adik-adik mengasihi Allah, tapi masih benci, masih dendam, masih simpan kepahitan terhadap temanmu atau saudaramu atau keluargamu, berarti engkau pendusta. Bagaimana mungkin engkau bisa mengasihi yang tidak kelihatan, engkau tidak mengasihi yang kelihatan? Simpelnya aja, yang kelihatan aja engkau nggak bisa kasihi, engkau nggak bisa ampuni. Gimana yang nggak kelihatan? So itu sebabnya firman Tuhan, perintah Tuhan, pertama kasihlah Tuhan Allahmu dulu dengan segenap hati, baru engkau bisa mengasihi manusia yang kelihatan itu. Jadi adik-adik di sini sudah tahu ya, kalau ada anak-anak Tuhan yang ngakunya mengasihi Tuhan tapi masih dendam, masih benci, masih kecewa, masih kepahitan sama orang lain, berarti dia adalah pendusta. Bertentangan dengan firman sekali lagi. Jelas ya adik-adik ya? Itu poin yang ketiga, tidak menuruti perintahnya. Ciri yang ketiga dari si pendusta. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku. Ini di pelajaran minggu yang lalu, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. So firman Tuhan nggak kemana-mana adik-adik. Sekali lagi, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Jangan menggunakan nama Tuhan sembarangan. Apalagi dengan sumpah palsu. Supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Anggota siapa? Anggota tubuh Kristus. Firman Tuhan kasih tahu kita nih adik-adik supaya kita harus buang. Bukan simpen, bukan dijaga baik-baik, tetapi harus dibuang. Ibarat kata kayak dusta itu kayak sampah lah, kalian harus buang. Kalau kalian simpen, ya hidupmu nanti akan busuk, akan bau. Engkau sekali lagi engkau tidak hidup dalam kebenaran. Kalau engkau anggota tubuh Kristus, engkau harus berkata benar. Sebab dia adalah benar. Sebab Tuhan adalah benar. Dia adalah kebenaran. Kalau engkau melakukan hal yang benar, itu tandanya engkau mengikuti sang kebenaran. Nah, ini hukuman bagi si pendusta. Ya adik-adik, tadi Koko sudah membahas 3 hal ciri-ciri si pendusta. Yang pertama, tidak percaya Yesus. Yang kedua, bertentangan dengan firman. Yang ketiga, tidak menuruti perintahnya. Dan ini hukuman bagi si pendusta. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kok pertanyaannya kok masuk ke dalam mana kok? Ini ayatnya ada bilang masuk ke dalam. Adik-adik nanti baca aja di Wahyu 21. Di Wahyu 21 itu masuk kepada
Yerusalem yang baru, langit baru, bumi baru. Nih, masuk ke dalamnya. Nanti ketika Yesus sudah mengalahkan iblis berserta pengikutnya, bumi ini akan ditransformasi, akan dirubah menjadi langit baru dan bumi baru. Setiap orang yang setia bertahan sampai akhir mengikut Yesus akan dibangkitkan dan akan menang dan akan masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Dan setiap orang yang dusta, yang melakukan kekejian, yang kejahatan, tidak akan bisa masuk. Makanya tuh, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu, Yesus. So kalau namamu mau dicatat, mau ada di dalam kitab kehidupan anak domba, sang juru selamat itu, buang ini. Jangan lakukan ini. Simple adik-adik firman Tuhan. Sekali lagi kau tegaskan, kalau adik-adik mau masuk dan namamu tercatat tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, engkau harus buang segala dusta dan tinggalkan kekejian atau kejahatan. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, anjing-anjing di sini bukan binatang ya adik-adik ya, ini artinya figuratif, yaitu pekerja-pekerja jahat yang menipu, yang menyamar sebagai domba. Nah, itu artinya ini di sini, anjing-anjing di sini. Dan tukang-tukang sihir, orang sundal, orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ini Wahyu 21, ini Wahyu 22. Tuh ya, firman Tuhan nggak kemana-mana sekali lagi. Di Wahyu 21 ayat 27 bilang tidak akan masuk ke dalamnya. Wahyu 22 dibilang atau berkata tinggal di luar. Kan sama aja nggak akan masuk. Itulah firman Tuhan. Pasti nyambung. Nggak akan pernah bertabrakan. Firman Tuhan itu selalu konstan dan apa ya, maksudnya di depan A, di belakang A. Nggak pelin-pelan. Firman Tuhan tuh jelas. Di depan A, di belakang juga A. Nggak pelintat-pelintut lah bahasanya. Oke. Pertanyaannya adalah, adik-adik mau masuk atau mau tinggal di luar? Kalau mau masuk, ya udah. Jangan cintai dusta. Buang segala dusta. Belajar untuk berkata benar. Belajar untuk bicara yang jujur apa adanya. Jika katakan ya, ya, tidak, tidak. Tidak boleh bersumpah. Simple firman Tuhan. Makanya di Wahyu dikatakan, bareng siapa menang, bareng siapa menang, bareng siapa menang, bareng siapa menang, bareng siapa menang. Hendaklah ia bertelinga dan melakukannya. Bareng siapa menang akan masuk ke dalamnya. Jadilah pemenang. Oke, firman Tuhan Koko udah selesai.